Mari kita tenang, meninggalkan segala kesibukan kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita adalah orang yang berbahagia karena Kristus telah menyelamatkan kita. Dia mengajarkan kita mengenal kebenaran dan kehidupan. Itulah alasan mengapa kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Melalui ibadah saat ini, kita akan dituntun oleh tema Hanya Dia Jalan Kebenaran dan Hidup. Bersama kita menyanyi bagi Tuhan dengan pujian, kami puji dengan riang. Saya undang untuk berdiri. Kami puji dengan riang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari bersama dengan segala kerendahan hati kita mau mengaku dosa. Sebab hukum Allah menegaskan segala dosa kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Baik, kami telah berdosa dalam perkataan dan sikap kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, jika Engkau mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Alhamdulillah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sekalipun dosa merah seperti ternisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kayu sumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan yang berkata, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Sidang Iman Tuhan, kita akan bermazmur, akan membaca mazmur secara responsorial yang diambil dari Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai yang kelima dan ayat yang 15 sampai yang 19. Mazmur 31 ayat yang pertama sampai yang kelima dan pasal ayat yang ke-15 sampai 19. Kita mulai. Aman dalam tang Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu dan tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahanan. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan menurunkan aku dari jalan Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat yang ke-15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kuasa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahku bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Sebab aku berseru kepadamu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah
yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman Tuhan akan diberitakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersama-sama berdoa. Di dalam rumahmu yang di sinilah Tuhan selalu berbicara kepada kami, mengarahkan kami, mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena itu kembali Engkau berbicara kepada kami lewat ibadah minggu bersama-sama dengan jemaat di sini. Karena itu ya Allah, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sanggup membaca firman-Mu, juga dimampukan merenungkannya. Layakkan kami dan ampuni salah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul 7 ayat 24 sampai 60. Firman Tuhan berbunyi, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyeru dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah ampunkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Bacaan kita yang kedua dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya diletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 1 sampai ayat 14 sekaligus menjadi bahan utama renungan dalam ibadah minggu hari ini. Demikian Injil Kristus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam
Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ure semangatku. Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14 menjadi bahan utama untuk renungan minggu ini di bawah sorotan tema Hanya Dia Jalan, Kebenaran dan Hidup. Ia lawan sia kamanaparan sia katuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 nama binatang yang akan saya sebutkan nanti. Nanti Bapak Ibu Saudara yang akan menurutkan nama 3 binatang ini di dalam hati Bapak Ibu. Apa yang paling pertama, kedua, dan ketiga. Kita urutkan dalam jangka waktu 5 detik saja. Ketiga binatang itu antara lain kuda, babi, dan panda. Silahkan diurutkan 5 detik, saya hitung dari sekarang dalam hati. Dalam hati saja. 1, 2, 3, 4, selesai. Ini ada di Google ya, nanti Bapak Ibu lihat di sana. Yang memilih kuda pada bagian pertama, kira-kira siapa? Nomor 1, kuda. 1 orang saja. Opa, baik. Yang memilih panda pada urutan pertama adalah, wah banyak nih, agak lumayan banyak. Kayaknya yang ketiga ini dominan ya, babi. Yang memilih babi pada urutan pertama, di atas, banyak sekali. Oke. Yang memilih kuda sebagai urutan pertama, saya curiga waktu Pilpres kemarin dia berada di posisi Prabowo. Belum tentu. Ya karena katanya menurut Google, ini juga saya lihat di Google, orang yang selalu berpikir dengan binatang kuda itu orang yang adalah mencintai keluarga. Wah, kekuatannya mencintai keluarga. Jadi itu katanya Google, nanti dilihat di sana. Orang yang memilih panda pada urutan nomor kedua, katanya adalah ciri-ciri orang yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang mencintai kasih sayang. Ini kata Google. Lagi-lagi nanti di diskon di sana. Dan orang yang memilih babi
hanya akan ditambahkan kepadamu. Sepertinya ayat ini terlalu jauh dari kehidupan orang beriman saat ini. Masih banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Masih banyak orang yang menyebut dirinya beriman. Tetapi sadar atau tidak, masih jarang orang yang menjadikan Tuhan menjadi skala prioritas di dalam kehidupannya. Bisa kita cross check Bapak Ibu Saudara? Ibadah. Sejauh mana warga jemaat mencintai ibadah? Sejauh mana warga jemaat memberikan pikiran, memberikan hatinya, memberikan tenaga dan waktunya untuk Tuhan melalui pelayanan? Contoh saja. Seberapa banyak orang Kristen memberikan segala sesuatu yang dia miliki, termasuk pikiran, termasuk waktu, termasuk tenaganya untuk Tuhan. Ia bidani biasa mudah banget alasan bidani bahwa sebenarnya saya mau pergi ibadah tapi karena sewa keluarga jebek aku. Ikuali para minggu depan nopi. Minggu depan nopi itu musim peurana. Minggu boleh opi. Secara tidak langsung Tuhan tidak menjadi skala prioritas kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang mau dikatakan oleh Injil Yohanes dalam bacaan kita. Bahwa tahukah kita tidak ada jalan lain untuk menuju ke rumah Bapa selain di dalam Dia. Tidak ada jalan lain. Murid Tuhan Yesus yang selalu makan, minum, tidur bersama-sama dengan Yesus masih saja mempertanyakan itu. Filipus juga. Yesus tegur, engkau selalu bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak di dalam aku. Karena apa? Bisa saja fokus Filipus dan kawan-kawan ketika bersama dengan Yesus tidak terjadi. Yesus mengatakan dalam ayat bacaan kita bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kira apa yang disampaikan oleh Yesus ini menegaskan kembali bahwa akulah jalan. Mengapa Yesus memberikan penekanan dengan tegasnya mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup? Saya kira ayat ini tidak asing lagi ya Bapak Ibu, tidak asing lagi bagi kita, biasa dipahami. Tapi kenapa Yesus kembali menegaskan? Matumbari menegaskan bahwa Yesus kepada aku memilih. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Sebab ternyata memang masih banyak orang yang mengikuti Yesus yang tidak menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Bisa kita buka Bapak Ibu Saudara? Kalau kita membuka Injil Lukas pasal 9 ayat 5 sampai ayat 57 sampai ayat 62, di situ bicara tentang dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Di situ bicara tentang hal mengikut Yesus. Bagaimana Yesus melakukan perjalanan dengan murid-muridnya. Tapi dalam ayat 62 ada yang mengatakan, saya siap untuk mengikuti
Saudara, kalau kita mau jujur, harta ini, kekayaan ini betul-betul mencari penghambat kita untuk mengikuti jalan Tuhan. Bahkan yang lebih fatalnya, karena harta, karena kekayaan, tapi rumah jomblo. Baik antara kita, belanda kekayaan, belanda harta benda, dan lain-lain sebagainya. Makanya Yesus mengatakan, begitu sukanya orang masuk ke dalam kerajaan surga karena kekayaannya, karena harta bendanya dan lain-lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, banyak sekali jalan yang dibawakan oleh dunia ini, oleh si iblis, supaya orang tidak melalui jalan yang Yesus. Banyak sekali yang dibawakan oleh dunia ini, termasuk jalan kekeluargaan. Ya makanya Indonesia ini tidak maju-maju, karena selalu mengandalkan orang dalam, selalu bicara orang dalam. Bagaimana negara ini mau maju? Orang dalam terus yang dibicarakan. Atau orang tidak tahu mana terus ini tidak tahu mana. Sama ya pakai sistem-sistem yang terlalu mengikat kita. Banyak sekali jalan yang dibawakan oleh dunia. Itu sebabnya Yesus menegaskan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali Yesus menyampaikan siapa dirinya. Karena itu Stefanus tidak seenggan-enggan. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam penderitaan, dia tidak segan-segan untuk meminta Roh Kudus, sekalipun dia harus mati, tapi tidak segan-segan meminta Roh Kudus kepada Allah, supaya dia kuat dalam imannya, sekalipun dalam penderitaan. Dan demikian juga dengan Petrus, bacaan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika orang menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru di dalam kehidupannya yang tidak akan pernah goyah, apapun keadaannya, apapun situasi yang dia alami, seperti apapun beban hidupnya, kalau dia meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya tempat kita mengadu, tempat jalan keluar kita, saya kira Bapak Ibu Saudara tak tahu masih gagal-gagal. Sahabat nakwa ya, boyo ada Tuhan yang menghakimi. Penghakiman itu bukan hak saya, tapi itu haknya Tuhan. Hati-hati kalau Tuhan sudah bertindak. Kalau kita pada terlalu bertindak bisa siapa ditahan. Tapi kalau Tuhan sudah bertindak, hati-hati Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi tawar-menawar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Paskah menegaskan kepada kita bahwa Dia adalah satu-satunya jalan yang dia tempuh sekalipun itu melalui penderitaan, bahkan sampai pada kematian. Tapi itulah jalan satu-satunya sampai ke rumah Bapa atau biasa disebut surga. Tidak ada jalan lain. Jadi ya kita susah penatna, mabanda anak. Itulah jalan untuk sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, aminkanlah Dia sebagai satu-satunya jalan. Kiranya jemaat ini menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain supaya jemaat ini mengalami yang namanya damai sejahtera Allah. Amin. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara,
ketika kita kembali sebentar, ada begitu banyak jalan yang akan ditawarkan dunia untuk mengalihkan kita dari kasih Allah. Tetapi firman Tuhan telah datang kepada kita saat ini menegaskan sekali lagi bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Aminkanlah Dia sebagai satu-satunya jalan keluar dan hidupilah setiap jalan yang Tuhan telah lalui, karena jalan Tuhan menuju kepada kehidupan. Mari bersama satu dalam doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami pada jahat, karena Engkau mempunyai raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran." Mari coba kita bersama-sama dalam posisi berdiri menyatakan pengakuan iman kita secara rasmi. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jajahan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya.
sidang jemaat Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita pada hari ini melalui persembahan yang akan kita berikan. Hari ini diberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mendasari persembahan kita ialah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum kepadaku. Sambil kita menyerahkan persembahan kita ini dengan lagu Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian. Seperti biasa dalam memasukkan amplop syukur bulanan dimulai dari majelis, kemudian dilanjut dari sebelah kiri saja. Kita ulangi dari ayat yang pertama oleh Paulus Ibu. Oh,
Kita ulangi kembali dari ayat 1, kita bersama-sama. Diberi kesempatan kepada PPGT untuk menaikkan pujian melalui permainan musik akustiknya. Kepada PPGT dipersilakan. Cek 1.
Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Segala kebenaran dan jalan kehidupan Yesus Tuhan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan.
Ya, baiklah kita masuk dalam waktu jemaat Minggu 7 Mei 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami, dan apabila dibutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah pada hari ini. Kita masuk dalam penyampaian bahwa setiap hari Minggu kita akan dihimbau bahwa bagi warga jemaat yang membawa HP agar mohon dinonaktifkan dan tidak jual masuk keluar pada serta tidak meninggalkan dan membuang sampah dalam gereja. Ya, minggu depan diberikan kesempatan kepada OIG dan memasukkan amplop persembahan seluruh bulanannya. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun hari tanggal 1 sampai Mei 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Ya, kita masuk dalam ibadah-ibadah. Ibadah keluarga kelompok dimulai pukul 19.30 WITA. Rabu 10 Mei 2023 di Cahaya Baru 1, keluarga Nama Sidang, Cahaya Baru 2, keluarga Agustus Suto, di Agatis, keluarga Amos Bundong, SMP 8, keluarga Martin Lolo, Lestari, keluarga Markus Tandese. Ibadah PKPGD itu di SMP 8, Bapak Martinus itu ditunda. Ibadah PKPGD di Agatis, Nyonya Amos Bundong itu diundur. Di Marani 2 dalam majelis tari, Nyonya Yohanes Musa Endang sudah ada bersama. Ya, pada hari ini kita menerima beberapa kesempatan dari anggota jemaat. Yaitu pertama dari keluarga Agustus Sambil sebesar 300.000. Dan yang kedua dari keluarga Amos Bundong Natura Pisang untuk pembangunan, sebentar kita akan uangkan. Dan yang ketiga dari keluarga Yohanes Gillo Natura Jagung. Yang keempat keluarga Mama Pero 1 juta untuk PWGD 200.000 dan PPGT 200.000. Yang kelima keluarga Penatua Yunus 100.000 dan yang keenam keluarga Yunus Untiku 300.000. Ke atas sumbangan dari keluarga mengucapkan jemaat terima kasih. Ya, demikianlah waktu jemaat. Kita akan masuk dalam ruangan anugerah. Ya, ini untuk jagung, apakah masih berbangun juga atau kasih mat? Ya, ini kasih mat untuk jagung. Ya, terangkan. Tiga puluh dari belakang, 1, 2, 3 kali.
Misteri Dodi. Lima puluh satu kali, 2 kali, 3 kali. Pakai. Tentukan dulu. 20. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya. 20. 21 kali, 2 kali, 3 kali. Suara mana dengerin, dengerin sedikit. 20 dari belakang. 21 kali, 2 kali, 3 kali. Ini untuk pembangunan. 101 kali. 101 kali. 2 kali. 3 kali. Bapak Suki. Dua puluh satu kali, 30, 3 kali. 21 kali, 22 kali, 30, 32 kali, 33 kali. Dua puluh satu kali, 21 kali, 50, 53 kali. Pakai. Dua puluh satu kali, 30, 32 kali, 33 kali. Lalu sisi kita. Dua puluh satu kali, 21 kali, 30, 33
Takut terhadap teman kali mana 30 salah. 31 kali, 2 kali. Tuhan nama matungan kalimat kan. Masih bisa nembang 33 kali. Oh, 100 ya? Oh, kasih gini jadi nanya kan? Aku kasih 10.000, 100.000 ya, 100.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terakhir 30 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, demikian adalah Tuhan aturan ucapan terima kasih. Sidang jemaat yang dikasih, mari kita sambut dalam syafaat. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam ibadah kita pagi sampai siang hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa di sorga, kami persembahkan kepadamu dalam persekutuan ibadah sebagai satu keluarga Allah, jemaat Rantai Marangu Klasis Kaltara di sini. Banyak sekali berkat Tuhan yang Tuhan atur di dalam kehidupan sidang jemaatmu, baik secara pribadi, bersama-sama dengan keluarga, bahkan dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini. Sehingga semuanya ini diaminkan karena kasih dan kebaikan Tuhan yang tak pernah terputus yang Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka masing-masing. Termasuk buah-buah iman lewat persembahan uang yang telah dikumpulkan lewat undi persembahan, juga melalui kotak lewat amplop bulanan, bahkan natura yang telah diuangkan dari keluarga Yohanes Kelo dan keluarga Amos London. Semuanya itu Tuhan berasal dari Engkau sendiri. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka dan kami semua, sehingga kami aminkan itu semua berasal dari Tuhan, dan Engkau mengajar kami untuk menggunakannya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang telah dikumpulkan oleh sidang jemaatmu. Tuhan berkati majelis gereja yang akan mengelolanya. Biarlah semuanya untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Kami bersyukur dengan keluarga Amos London, dengan segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah keluarga mereka lewat tanaman-tanaman yang Tuhan anugerahkan. Aturlah yang terbaik Tuhan, berikanlah sehat dan kuat kepada seluruh anggota keluarga ini, sehingga mereka boleh mengelola usaha-usaha lewat tanaman-tanaman mereka yang mereka tanam, karena mereka percaya bahwa lewat tanaman-tanaman itu cara Tuhan memelihara keluarga ini. Demikian juga bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Gelo mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam keluarga mereka sehari-hari. Tanaman-tanaman mereka Tuhan berkati sehingga itu dikembalikan kepada Tuhan sebagai satu-satunya cara mereka menyatakan ungkapan syukur. Sebab jika bukan karena Tuhan yang sudah menyertai
sia-sia. Tuhan berkati selanjutnya keluarga ini. Tuhan berkati Ibu Kekasih dalam kelemahan tubuh. Dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan menopang. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jalan kehidupan kami, sumber jawaban doa setiap anak-anak Tuhan. Demikian juga Benyamin dalam pekerjaannya sehari-hari dan juga Ornal dalam bangku sekolah. Tuhan Engkau berkati anak-anak mereka sehingga dalam pendidikan dan dalam pekerjaan mereka senantiasa menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian kami bersyukur bersama dengan keluarga Agustinus sampai bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga mereka. Bahkan bersyukur karena anak kekasih sehat yang sudah boleh keluar dari rumah sakit dan sementara dalam proses pemulihan kesehatan. Kami sungguh percaya Engkau yang menjawab doa-doa dari keluarga ini. Lanjutkanlah pemeliharaan dan berkat-Mu. Semoga mereka senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan keluarga Mama Vero atas kasih dan berkat Tuhan yang dirasakan dalam keluarga. Oh Bapa di sorga, mereka sanggup melihat pemeliharaan dan berkat-Mu dalam rumah tangga. Keluarga ini bersyukur karena keluarga ini terus dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Anak kekasih Sonda yang berulang tahun pada tanggal 2 Mei kemarin, kiranya Engkau terus memberkati anak ini dalam kehidupan sehari-hari. Yakinkan anak ini dan orang tua bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kehidupan bagi keluarga ini. Mudah-mudahan anak ini terus sehat kuat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pekerjaan orang tua dan anak-anak sehari-hari mereka kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Aturlah yang terbaik menurut ukuran Tuhan dalam rumah tangga mereka setiap hari. Kami bersyukur juga bersama dengan keluarga Penanggulan Yunus atas berkat Tuhan yang Engkau sudah menolong dan memberkati perjalanan panjang yang cukup panjang ditempuh oleh hamba-Mu ini. Pergi dan pulang karena kami mau tiba dengan selamat kembali di sini berjumpa dengan keluarga dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk pertolongan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan sehingga perjalanan itu menjadi kesaksian iman untuk terus menjadikan Engkau sebagai satu-satunya jalan akses mereka menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan. Bersama dengan keluarga Julius Pongkiku juga bersyukur atas kelahiran seorang anak kekasih yang diberi nama Aurora Saneta Immanuel. Tuhan terima kasih, anak ini adalah anugerah Tuhan bagi keluarga ini. Yakinkan keluarga bahwa melalui kehadiran anak ini Engkau terus memelihara dan memberkati keluarga ini. Kami percaya anak ini dalam pemeliharaan Tuhan sehat kuat akan menjadi miliknya. Seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan, siapapun mereka, secara khusus yang hadir dalam ibadah ini, kami percaya Tuhan sangat mengenal mereka satu persatu. Karena itu Tuhan mampukan mereka untuk terus mengalami damai sejahtera Allah. Sebab ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada kegelisahan, tidak akan ada ketakutan dan juga kekhawatiran yang akan mereka alami dalam hidup karena mereka percaya bersama dengan Tuhan, jiwa kami akan mengalami ketenangan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, mari Tuhan Engkau senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan ibadah yang masih berlanjut sebentar malam, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini syafaat syukur kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
saudara yang dikasih, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan semakin bersukacita menjalani kehidupan dalam iman dan kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Arahkanlah hati kepadanya, sebab dialah sumber hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan, ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas ketenangan kita semua diucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom.